menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediamannya mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, peristiwa Yesus dipersembahkan di Kenisa mengandung 2 pesan penting. Yang pertama, bahwa Yesus dipersembahkan kepada Allah menjadi kurban penebusan dosa seluruh umat manusia yang menembus ruang dan waktu. Seluruh umat manusia dari zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Maka barang siapa menyambut kurban persembahan Kristus itu sendiri, maka dia akan selamat. Sebab yang disambut itu adalah Tuhan sendiri. Peristiwa Yesus dipersembahkan di Kenisa merupakan awal
persembahan diri dari Yesus Kristus bagi karya keselamatan Allah. Persembahan diri Yesus Kristus ini merujuk kepada persembahan diri yang jauh lebih besar, yakni di altar Golgota, di mana Yesus menebus seluruh dosa umat manusia. Dan akhirnya masih berkelanjutan persembahan diri dari Yesus Kristus itu di altar seluruh gereja saat ini di seluruh dunia, yang hadir dalam rupa sakramen Maha Kudus. Maka dari itu, Yesus yang dipersembahkan di Kenisa merupakan awal untuk merujuk kepada persembahan dirinya secara penuh bagi keselamatan umat manusia. Pesan kedua, bahwa orang akan menjadi suci apabila memprioritaskan Allah dalam hidupnya. Allah menjadi prioritas di dalam hidupnya dalam memberikan diri sebagai pribadi yang mencintai Allah. Bunda Maria dan Santo Yosef sadar bahwa Yesus Kristus itu berasal dari Allah dan milik Allah. Maka Bunda Maria dan Santo Yosef mempersembahkan anak semata wayangnya hanya untuk Allah, dan itu merupakan bentuk tindakan persembahan diri secara total pula dari Bunda Maria dan Santo Yosef yang memprioritaskan kehendak Allah. Lalu kita juga bisa menyaksikan Simeon dan Hana yang membaktikan dirinya seumur hidupnya hanya untuk Allah. Allah menjadi prioritas hidup mereka, di mana mereka senantiasa mempersembahkan diri terus-menerus, hadir di bait Allah hanya untuk berdoa terus-menerus kepada Allah. Dan nyatalah bahwa mereka memprioritaskan kehendak Allah itu, hadir di hadirat Allah setiap hari. Dan akhirnya Allah memperlihatkan apa yang disebut dengan kebaikannya. Nyatalah rahmat itu terjadi pada Simeon dan Hana, bahwa mereka boleh melihat Allah. Barang siapa memprioritaskan Allah di dalam hidupnya, berusaha untuk memprioritaskan pula kehendak Allah, maka mereka akan menjadi saleh. Sebab mereka senantiasa hidup di hadirat Allah. Dan puncak semuanya itu, mereka disucikan, boleh melihat Allah. Maka kita pun semuanya yang senantiasa beriman mencintai Allah, apabila kita juga memprioritaskan Allah di dalam hidup ini, bahwa kita mempersembahkan diri kita sepantas-pantasnya kepada Allah, meskipun kita tidak pantas, maka nyatalah bahwa kita pun kelak akan menerima kesucian yang sama dan boleh melihat Allah. Tuhan memberkati kita semua.